Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Bizantium memiliki wilayah sangat luas yang membentang dari Armenia di timur hingga Kalabria di barat. Kekaisaran Bizantium merupakan kekuatan abad pertengahan yang paling lama bertahan dengan ekonomi, budaya, dan militer yang kuat. Untuk dapat mempertahankan wilayah yang sangat luas dan memiliki kekuatan untuk mengaturnya, Kekaisaran Bizantium harus memiliki sistem pemerintahan dan administratif yang hebat. Kekaisaran Bizantium membagi wilayahnya dalam beberapa unit teritorial dan administratif, yaitu menjadi 4 prefektur, 12 keuskupan, 100 lebih provinsi dan dewan kota. Ada 4 prefektur, masing-masing diperintah oleh seorang praetorian prefect. Prefektur yang paling penting adalah praetorian timur, sementara prefektur lainnya memerintah Gaul, Italia, dan Illyricum. Seorang praetorian prefect bertanggung jawab atas semua urusan administratif, fiskal, dan peradilan di wilayahnya. Para praetorian prefect mengawasi dan memelihara pos umum, jalan, jembatan, rumah pos, dan lumbung di wilayahnya. Prefektur dibagi lagi menjadi keuskupan dengan gubernurnya masing-masing. Masing-masing gubernur kemudian mengawasi dewan kota atau kuria. Kota-kota yang pernah menjadi tempat kedudukan gubernur seperti Efesus, Sardis, dan Aprodisias berkembang seiring dengan upaya para gubernur untuk meninggalkan monumen abadi di kota mereka dan mendukung kebudayaan di sana. Hal ini biasanya merugikan kota-kota kecil di provinsi itu. Bahkan, ada catatan tentang kaisar yang menegur gubernur karena membongkar monumen dan mencuri batu di kota-kota kecil untuk mempercantik ibu kota provinsi. Sementara itu, anggota kuria biasanya adalah warga lokal yang lebih kaya atau elit pemilik tanah. Publik dapat memuji atau mencemooh tokoh masyarakat, seperti halnya faksi massa. Di Hippodrome, Konstantinopel, terkadang melakukan hal yang sama terhadap kaisar. Opini publik mungkin tidak menyebabkan pemecatan anggota dewan atau pejabat pemerintah lainnya. Namun hal ini dapat mempengaruhi peluang mereka untuk dipromosikan. Kaisar dan pemerintah pusat selalu mewaspadai tanda-tanda kerusuhan publik di provinsi-provinsi tersebut. Kerusuhan kadang-kadang terjadi, dan kerusakan serta gangguan ekonomi yang diakibatkannya diharapkan dihindari. Anggota dewan lokal bertanggung jawab atas semua layanan publik dan pengumpulan pajak di kota mereka dan wilayah sekitarnya. Namun anehnya, kekurangan apapun harus dikompensasi oleh anggota dewan sendiri sampai kewajiban yang berat itu dihapuskan pada awal abad ke-6 Masehi. Kebijakan itu adalah kebijakan yang disengaja oleh para kaisar untuk memisahkan pendapatan pajak dari siapapun yang memegang posisi kekuasaan militer. Hal itu mengurangi kemungkinan bahwa perampas kekuasaan dapat mendanai sebagian tentara yang ia perintahkan untuk melawan negara. Pajak utama adalah pajak tanah yang disebut anona. Pajak ini dihitung berdasarkan sensus yang dilakukan setiap 5 tahun, kemudian 15 tahun. Dewan lokal Kekaisaran Bizantium juga harus membantu layanan nasional seperti menyediakan kuda untuk sistem pos Kekaisaran Bizantium. Dewan lokal juga dapat secara langsung mengajukan petisi kepada kaisar. Tujuannya agar terdapat rantai otoritas langsung dan tidak langsung yang melalui kebijakan kekaisaran diteruskan ke rakyat biasa. Terakhir, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan dalam praktiknya, terdapat seluruh pasukan inspektur Kekaisaran Bizantium yang secara teratur dikirim ke provinsi-provinsi. Pada abad ke-7 Masehi, wilayah Kekaisaran Bizantium menyusut secara signifikan dan wilayah yang tersisa menjadi semakin terancam oleh negara-negara tetangganya. Kaisar Heraklius atau penerus langsungnya secara permanen mengubah sistem pemerintahan pusat. Akibatnya gubernur provinsi atau tema besar yang baru dibentuk. Pada dasarnya tema adalah komandan militer provinsi dengan tanggung jawab sipil yang bertanggung jawab langsung dan melaporkan kepada kaisar sendiri. Oleh karena itu sistem prefek praetorian dihapuskan dan pejabat kecil yang sebelumnya dipandang rendah menjadi lebih berperan dalam keberhasilan jalannya pemerintahan dan administrasi sipil. Dengan demikian,
seluruh birokrasi disederhanakan, dan jumlah pejabat dikurangi secara besar-besaran dengan logo tetes yang paling penting adalah logo tetes to Stratiotico yang bertanggung jawab atas urusan militer mulai dari pengeluaran hingga persenjataan dan perbekalan. Logo tetes to Genico yang bertanggung jawab atas pajak tanah dan banyak lainnya. Logo tetes to Dromo yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri, keamanan dalam negeri, jabatan publik, perlindungan kaisar, jalan, dan upacara resmi publik. Pada abad ke-8 Masehi, ketika tentara dengan tema dan strategi tertentu menimbulkan ancaman terhadap posisi kaisar, tema itu direorganisasi menjadi unit regional yang lebih kecil untuk mengurangi kekuatan militer mereka. Pada abad ke-11 Masehi, sistem tema mengalami kemunduran. Hal itu karena kaisar seperti Basil II lebih memilih mengandalkan loyalitas yang lebih besar dari pasukan pribadinya. Para strategoi secara bertahap digantikan oleh pejabat lain dengan kekuasaan yang lebih kecil, seperti Dux atau Ketepano, gubernur militer, dan praetor, bertanggung jawab atas urusan fiskal dan peradilan di Kekaisaran Bizantium.